penyampaian dengan sebuah kisah nyata pada tahun 1998. Di pesantren saya Babun Najah diadakan wisuda murid-murid angkatan pertama. Oleh sebagian guru-guru yang kreatif, acara wisuda ini supaya semarak diadakanlah penampilan Rapai Geleng. Saya sebagai orang didikan asli pesantren mendengar Rapai Geleng itu menjadi sebuah tanda tanya besar tersendiri dan khawatir itu akan menimbulkan gejolak di masyarakat sebab di pesantren diadakan atraksi Rapai Geleng. Tahun 98 saya berguru kepada salah seorang juga pernah menjabat sebagai ketua MPU Aceh, almarhum Abu Daud Zamzami. Maka saya temui beliau secara pribadi di atas balai tua beliau. Saya sampaikanlah kepada beliau tentang keresahan hati terkait kegiatan yang akan berlangsung. Dengan bijak beliau bertanya, masalah kata apa? Saya katakan, begini ya Bu, sepanjang sejarah yang saya tahu bahwa antara pesantren dengan Rapai Geleng itu bertentangan. Dulu saya dengar cerita kakek saya yang menjadi asisten pribadi almarhum Abu Yamuda Wali. Abu Yamuda Wali itu memerangi tradisi Rapai Geleng. Apa jawaban beliau? Lalu yang kamu takutkan apa? Yang saya takutkan nanti orang kampung akan marah melihat bahwa di pesantren ada atraksi Rapai Geleng. Maka tertawalah beliau terkekeh. Apa kata beliau? Itu orang kampung yang marah dibuat tradisi Rapai Geleng di Dayah. Ketika acara di rumah mereka juga ada Rapai Geleng. Kerja ke pegat Rapai Geleng, yang baik pegat Cidayah lah. Nah, maka barulah beliau masukkan narasinya. Rapai Geleng itu kan atraksi seni. Memukul-mukul Rapai yang dalam bahasa kita sebut Rapai, di dalam bahasa Arab disebut dengan dufun, jamaknya dufuf. Yang ada di dalam hadis Nabi, walaupun hadis itu bukan hadis sahih, terkait prosesi pernikahan, a'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bidduf. Umumkan pernikahan ini, selenggarakan di dalam masjid dan pukullah Rapai, dufuf. Itu hanya alat. Kemudian dilakukan dengan gerakan-gerakan yang indah. Yang jadi masalah dan dibenci oleh para ulama kita dulu adalah syair-syair yang keluar dari syekhnya. Ketika syair-syair tersebut memuja-muji kemaksiatan, ketika syair-syair tersebut menjurus kepada pemujaan syahwat, menceritakan tentang aurat, memuja orang yang minum arak dan lain sebagainya, maka disitulah haramnya. Tapi apabila syair-syair ini memotivasi untuk taat, memberikan nasihat-nasihat, lalu dari mana haramnya? Maka terbukalah hati saya, maka berlangsunglah kegiatan itu di pesantren. Jadi kalau saya nggak salah, pesantren pertama di Banda Aceh dan Aceh Besar yang wisuda murid dengan acara Rapai Geleng adalah pesantren Babun Najah tahun 98.